Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, Rasulullah itu memerintahkan kita taat kepada pemimpin kita. Pemimpin kita itu salah satunya presiden. Sampai ke bawah, sampai RT. Berarti kasun atasnya RT. Itu harus ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kalau untuk kebaikan harus ditaati, harus sopan santun, nggak boleh ngolok-ngolokin, ya. Nggak boleh, itu orang Islam, Ahlussunnah itu seperti itu. Nggak boleh nyala-nyalain orang, ya. Lihat diri sendiri, ya. Kalau dinasehatin itu dibalikkan ke diri sendiri. Ya, Veno ya. Apa? Coba diulang. Apa? Nggak boleh. Nggak boleh saling nunjuk, nyalain kamu itu ya. Kalau dinasehati seperti ini dibalikkan ke diri sendiri. Oh, ini untuk saya gitu ya. Jadi kalian itu harus taat pada orang tua. Jangan sekali-kali ketika disuruh ngomong apa? Nanti, entar, Allah, dosa, bisa mengantarkan ke neraka semua itu ya, bisa mati. Taruhannya nyawa orang melahirkan itu. Ibu 9 bulan mengandung, gendong kamu berat di perut 24 jam kali 9 bulan. Itu gendong kemana-mana, perutnya gede, sakit itu, capek, tapi tetap digendong untuk anaknya, biar Reki bisa besar, biar Bayu bisa besar. Ayahmu itu ya, cari duit capek, keluar dari rumah jam 7, semua ya, yang ayahnya kerja di pabrik, pokoknya semua ayah itu kerja cari duit, keluar jam 7, ada yang keluar pagi, pulang malam, cari duit, susah cari duit. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjidnya dibaca nir, ada tasjid nirrah, ingat ha bukan ha. Nirrahmanirrahim. Him. Coba Veno. Him. Coba Mbak. Him. Nah, Pinsu. Him. Tabat yada. Dengar, panjang danya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh nafas. Itu wakaf yang bertasjid ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wassabi ajmain amma ba'du. Jadi gini adik-adik, anak-anak ya, dalam menuntut ilmu itu satu harus didasari dengan niat. Awalnya tuh niat, untuk apa kita pergi ke sini itu niatnya apa? Ngaji, mau belajar Al-Qur'an ya. Niat karena Allah, biar cepat dipahamkan ya, biar mudah belajarnya itu. Jangan main-main, jangan cengengesan ya. Bedain antara kita belajar agama sama belajar-belajar lainnya ya. Belajar sekolah, terus sekolah-sekolah umum maksudnya, itu dibedain. Nggak boleh main-main baca Al-Quran. Ini kan baca Iqra itu awal dari baca Al-Quran ya. Nggak boleh main-main ya. Apa niat kita, tujuan kita ke sini itu untuk apa? Biar apa, ya kan? Biar pinter. Bukan tujuannya ke sini buat main-main, terus buat gaya-gaya, terus biar dikatain pinter ngaji atau apa ya. Tujuannya bukan itu. Tujuan kita bukan biar dikatain pinter ya. Tujuan kita biar apa? Bisa baca Al-Quran dengan benar. Maka dari itu harus rukun. Harus rutin. Tahu rutin nggak Reki? Rutin itu terus menerus, istiqomah, kalau bahasa agamanya itu istiqomah. Jadi jangan 2 minggu nggak ngaji. 2 hari ya, 2 hari nggak ngaji, sehari ngaji, 2 hari nggak ngaji, sehari ngaji, nanti nggak bisa. Jangan main-main, dengerin dulu ya. Itu jadi harus rajin, istiqomah, niat karena Allah ya, biar pinter, biar serius. Lihat ini teman-temannya yang udah bisa Al-Quran, udah bisa hafal sampai juz amma,
Contohnya Mas Galih, Mas Bayu, dan Al-Fajr. Mereka itu ya sama Reki, sama yang lainnya. Dari Iqra 1, dari Abata, dari An-Nas, Al-Fatihah sama. Tapi bisa melalui semua karena ngapa? Karena istiqomah. Ya. Istiqomah terus menerus. Enggak bosen. Jadi ngajinya itu bukan karena ikut-ikut temen. Wah, temen ngaji sana, ayo ngaji. Serut. Besok temennya nggak ngaji udah males, nggak ngaji. Itu niatnya salah ya. Pertama yang dilakukan itu niat. Tahu niat nggak sih? Tahu. Apa? Keinginan diri sendiri. Hai, sip. Apa lagi? Kemauan. Ya, kemauan bisa juga. Pokoknya keinginan kuat dan ikhlas karena Allah ya. Pengen menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri. Apa kebodohan? Intinya pengen pinter lah. Pengen tahu gitu ya. Jadi biar kita tuh nggak bodoh. Bodoh dalam arti nggak bisa baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran salah-salah. Jadi baca Al-Quran itu bukan sekedar bisa baca khatam, itu bukan tujuan. Khatam itu bukan tujuan, ya. Semua orang kalau pintar baca Al-Quran bisa khatam, tapi belum tentu orang yang khatam membaca Al-Quran itu benar bacanya. Banyak di luar sana orang bisa baca Al-Quran tapi salah-salah bacanya. Nah itu makanya kita harus benar-benar ya belajar Al-Quran serius, niatkan karena Allah, menghilangkan kebodohan. Kalau sudah pintar nanti bisa ngajarin orang lain ya. Itu diniatkan itu ya Mbak ya. Jangan bosen. Walah disuruh balik Iqra 1. Itu nggak boleh kayak gitu. Karena ngapa? Suruh balik itu karena salah-salah ya kan? Nggak mungkin kalau kita nggak salah. Contohnya Mas Hafiz, dia pernah belajar Iqra-nya nggak di sini, bisa ya nggak disuruh balik. Kenapa? Karena bisa. Banyak yang suruh balik. Siapa yang udah Al-Quran? Siapa? Iqbal udah Al-Quran. Udah Al-Quran kan? Kenapa suruh balik? Karena ketika dites itu belum bisa. Jadi yang balik tujuannya bukan merendahkan, bukan. Biar kita lebih paham dan pintar. Benar-benar bisa, dikatakan bisa. Jangan nanti ketika jadi imam baca, salah-salah. Wah ini nggak bisa kok. Nah, nanti yang bisa nilai itu orang-orang yang bisa. Kayak orang yang udah bisa baca Al-Quran nanti akan bisa menilai orang yang maju di depan. Jadi imam seumpamanya baca salah, tahu. Tapi kalau baca Al-Qurannya salah, dia akan sulit untuk menilai. Ini benar apa salah, nggak tahu, orang dianya aja salah-salah bacanya kan. Kayak baca basmalah. Walab dolim itu kan salah. Kalau kita nggak belajar Al-Quran dengan benar, kita nggak bisa nilai. Taunya ya walab dolim, padahal salah kan. Bukan walab. Ya Rafa. Yang benar apa Rafa? Walad dolin. Lin pakai nun terakhirnya, bukan dolim ya. Salah. Nah nanti kalian dengan ini udah bisa menilai nanti ketika sholat di masjid mana. Itu bisa nilai kalau imamnya walab itu wah salah ini. Itu diingetin, Pak Imam salah bacanya. Kok salah? Iya, walad dolin pakai nun. Apa iya buka aja Al-Qur'annya. Nah, gitu. Kalau dia pakai apa? Mim salah ya, dolim. Itu ya. Satu itu. Terus motivasinya apa belajar Al-Qur'an itu biar kita semangat. Salah satunya adalah dengan apa? Belajar. Motivasinya loh kita tuh biar semangat baca Al-Quran. Mengingat orang tua. Kemarin kita ulas lagi yang kemarin kita ngobrol sore kemarin ya. Kita tekankan di sini untuk berakhlak baik karena sebaik-baik manusia itu adalah yang paling Iman. Apa? Ada yang tahu? Ya. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling bertakwa, sama dengan beriman. Ya. Tapi yang terbaik di antara orang bertakwa dan beriman itu adalah yang berakhlak baik. Berakhlak baik ya. Apa? Berakhlak baik. Akhlak itu apa? Tahu? Siapa yang tahu akhlak? Apa Hafiz? Itu perilaku. Nah, perilaku sopan santun kepada semua, kepada teman, saudara ya, nggak boleh supaya musuhan itu. Mau saling membenci itu nggak boleh ya. Dalam Islam diajarin ya Wendy ya. Wendy di sini paling gede ya. Iya, badannya apa umurnya? Umurnya berapa? Umurnya berapa Wendy? 13.
30 sama berarti. Hah? Oh 13. Hafiz berapa? 13. Sama berarti ya. Gede apa dengar? Itu ya, orang berakhlak baik itu bisa kalau kayak Kak Wendy, wes. Kak Wendy, biar keren dikit lah. Kak Wendy sama Kak Hafiz. Kan sekarang zamannya Kak. Itu memberi contoh kepada adik-adiknya berakhlak baik, ngomong yang bagus, tutur kata yang bagus ya. Perhatiin ya. Begitu dengan yang muda-muda, sopan sama yang tua, sama Kak Wendy, Kak Hafiz, nggak boleh nyelelek. Itu namanya sopan santun. Itu udah diajarin ya. Semua nggak boleh nyala-nyalain orang. Ya, lihat diri sendiri ya. Kalau dinasehatin itu dibalikkan ke diri sendiri. Ya, Veno ya. Apa? Coba diulang. Apa? Nggak boleh. Nggak boleh saling nunjuk, nyalain kamu itu ya. Kalau dinasihati seperti ini dibalikkan ke diri sendiri. Oh ini untuk saya gitu ya. Jadi tujuannya apa ini? Agar berakhlak baik. Yang pertama, berakhlak baik kepada Allah, yaitu dengan menjalankan beribadah, menjalankan perintahnya. Ya. Perintahnya ibadah itu yang wajib-wajib, itu apalagi kalau laki-laki itu kan wajib sholat di masjid, ya toh. Wajib sholat 5 waktu. Berarti harus wajib sholat 5 waktu. Dan kemudian ya banyaklah keutamaan yang lain, tapi yang kita tekankan di sini adalah salah satunya yang kita omongkan kemarin. Apa? Berakhlak mulia kepada apa? Orang tua. Kalau Allah itu nomor 1, jelas ya. Setelah itu orang tua. Ya, Mbak, siapa namanya? Keke, PV. PV. Oh. Kemarin nggak ngikut ya ngobrol ya, Mbak PV ini cewek sendiri di sini ya. Didengerin. Ini cewek sendiri. Ada. Siapa? Nyomroin. Mana? Mana? Oh, Di sini sekarang loh, coy. Lintas kono. Ini cewek sendiri. Kenapa harus dipisah? Karena syariat Islam itu nggak boleh, ya. Sebenarnya gini nggak boleh, cewek sama cowok itu nggak boleh bersama belajarnya karena masih anak-anak kalian, belum balik. Ini kan masih kelas 2, masih umur 8 tahun kan. Nanti kalau udah balik, umur ya udah mendekati balik itu nggak boleh ngaji sama laki-laki gini, nggak boleh Mbak. Sama cari guru yang perempuan ya. Mumpung masih sekarang masih kecil nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa ya. Belajar yang benar. Nanti kalau udah gede udah sendiri-sendiri. Kita kembali lagi ke halaman kedua. Apa? Berakhlak baik kepada orang tua. Contohnya Reki berakhlak baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, contohnya. Perbuatan baik kepada orang tua, contohnya. 1 aja. Membantu orang tua. Reki. Contohnya membantu orang tua itu apa? Wendy. Ayo Wendy. Contoh membantu orang tua, berakhlak baik kepada orang tua. Nggak boleh membantah. Ya. Tahu membantah nggak ya? Ngelawan itu ya. Orang tua kalian itu, dengerin. Orang tua kalian itu membesarkan kalian. Kemarin Reiki nggak denger ya. Mbak ini nggak denger, Gensu nggak denger. Itu membesarkan kalian itu dengan bersusah payah. Ibu kalian itu mengandung kalian selama 9 bulan, bisa lebih, bisa kurang. Kalau kurang mesti dengan operasi. Sesar, dibelek, perutnya dibelah. Kalau nggak mati, bisa kadang gagal, bisa mati. Taruhannya nyawa orang melahirkan itu. Ibu 9 bulan mengandung, gendong kamu berat di perut 24 jam kali 9 bulan. Itu gendong kemana-mana, perutnya gede, sakit itu, capek, tapi tetap digendong untuk anaknya, biar Reki bisa besar, biar Bayu bisa besar. Ya Bayu, apa? Hah? Biar bisa besar. Dengerin, ibu kalian mengandung kalian itu dengan harapan biar besar, biar menjadi anak yang soleh pasti itu. Coba tanyain ibu-ibu kalian, pengennya untuk apa sih anaknya? Pengennya tuh aku tuh nggak jadi apa sih Bu gitu, tanya coba. Jadi apa? Bisa masuk. Bisa? Bisa masuk. Hah?
Masuk Mekah. Bisa meraih cita-cita. Iya, ya intinya itu loh. Orang tua itu dengan kesusahan ibu kalian itu mengandung kalian. Jadi dihormati mereka, ya. Ya Bagas, apa? Hormati. Susah mereka itu ngandung kalian. Apalagi ngandung Bagas, badannya gede segitu. Berat jelas. Loh iya. Bayang pun coba. Berat ya Genso ya. Mamanya itu mengandung Genso berat. Capek, letih. Mau ngelahirin nangis, dengerin. Jadi kalian itu harus taat pada orang tua. Jangan sekali-kali ketika disuruh ngomong apa? Nanti, entar, Allah, dosa. Bisa mengantarkan ke neraka semua itu ya. Membantah orang tua. Walaupun orang tuanya jeleknya kayak mana, punya salah kayak mana, itu nggak ada urusan sama kita. Tugas anak adalah berbakti kepada orang tua. Nggak usah ngelihat orang tuanya jelek atau gimana. Orang tuaku preman, orang tuaku apa kok kayak gini, walah, wah ya aja kayak gini, nggak boleh. Selama perintahnya itu dalam kebaikan diikutin, ya, nggak boleh memusuhi orang tua. Dosa, bisa masuk neraka ya. Kalau ibunya nyuruh, Reki beli cabe, Yo. hah? Mana kamu di sini ngomongnya iya. Iya Pak ya. Mana nggak mau. Reki ngaji. Mana? 2 hari nggak ngaji. Ketiduran. Oh ketiduran. Enggak ada Genso beli apa? Terasi. Jualan kok, ya enak ngambil. Mau nggak Genso kalau disuruh mamanya apa papanya? Genso ke pasar ya beliin ini. Mau nggak? Mau ya. Bagas mau nggak suruh beli terasi? Mau. Pernah belum? Pernah. Oh ya bagus. Hafiz, Iqbal Kecil aku. pernah disuruh beli terasi? Jarang. Pernah beli terasi. Merek apa? Udang. Harganya berapa? Mawar. 1.000 atau terasi? Oh, baru tahu. Ya, intinya kita sama orang tua harus nurut. Dengerin. Intinya sama orang tua harus nurut. Terus apalagi ibu, ya. Ibu itu kasihan kalau kamu bayangin, wah kasihan banget pokoknya. Terus ayah. Ayo. Ayah. Kemarin ikut enggak sih Regi itu? Enggak ya. Ayahmu itu ya Mencari duit. cari duit capek. Keluar dari rumah jam 7. Semua ya yang ayahnya kerja di pabrik, pokoknya semua ayah itu kerja cari duit. Keluar jam 7, ada yang keluar pagi, pulang malam. Cari duit, susah cari duit itu. Kalian masih kecil belum ngerasain, kalau udah gede kayak Wamaan ini susah cari duit itu. Kalian enak atau dari rumah udah ada duit kan? Nyarinya itu susah. Di sana keringatan. Kalau di perusahaan itu resikonya besar. Bisa manjat-manjat jatuh bisa mati. Kalau nyopir kecelakaan bisa mati. Itu resikonya besar untuk kalian. Ya. Makanya dipikir ya, jangan jadi anak yang bandel, susah diatur. Jadi anak soleh ya Mbak V ya. Siapa jenis? Mbak V gitu kan, enak Mbak V. Yang nurut ya, V kalau disuruh ibunya nurut enggak? Hah? Yang nurut ya. Pepe nurut ngawur suruh jualan bakpao. Oh, itu pinter tuh. Oh, daripada caca. Nggak boleh nunjuk-nunjuk orang ya. Kalau ditanya baru jawab. Jangan nunjuk itu nggak boleh. Harus nurut sama orang tuanya, kasihan. Ibu sama bapak kita itu kasihan. Harus nurut, kalian harus jadi anak soleh ya. Salah satu bentuk motivasinya itu, yaitu orang tua. Karena dengan kalian rajin ibadah, dengerin ya, apa? Rajin ibadah, rajin belajar agama, itu nanti kalian akan mendapat pahala. Dengar nggak, Reki? Mendapat apa? Pahala. Sama Wendy dapat apa? Pahala. Nah, pahala anak itu akan mengalir ke orang tua juga. Jadi kalau kalian rajin belajar, kalian pintar baca Al-Quran, kalian dapat pahala. Orang tua dapat pahala juga. Kasihan orang tuanya udah kerja seharian, dibantu. Jangan nakal. Ya, sungguh-sungguh. Aman mau nangis. Legean tau. Melihat kamu jadi kayak mau nangis. Ya, dibantu orang tuanya dengan rajin menghafal. Nanti kalau kita hafal Al-Quran itu kata aman banyak, salah satunya apa?
Salah satu penghafal Al-Quran keutamaannya apa? Orang tua ke surga. Nah, membawa orang tua ke surga. Mengajarkan orang tua. Bisa juga diajari orang tuanya, ya. Ya iya. Mahkota. Jadi salah satu keutamaannya orang yang hafal Al-Quran ya, itu nanti bisa memberikan mahkota orang tuanya di surga. Gimana nggak masuk surga kalau kita masih orang tua mahkota di surga, iya kan? Jadi itu motivasinya orang tua, biar orang tuanya tuh bangga, senang punya anak soleh. Akhirnya orang tuanya ikut, diajak, ya. Cinta nggak sama orang tua? Cinta. Coba dari V. Cinta sama siapa? Oh iya bagus. Sinso? Cinta nggak? Siapa ini namanya? Veno? Yang keras. Ya. Aku cinta mama sama papa. Coba kamu bawanya mama apa ibu apa? Bapak. Iya. Aku cinta orang tua gitu. Bagas cinta nggak sama orang tua? Siapa jenenge? Ilham. Iqbal cinta sama orang tua nggak? Hah? Cinta. Siapa ini? Rafa cinta sama orang tua. Cinta. Wendy cinta sama orang tua nggak? Hah? Cinta. Kalau disuruh nurut nggak? Nurut. Benar. Benar toh? Allah itu maha tahu ya. Kalau disuruh orang tua harus, nggak boleh bohong. Regi cinta sama orang tua nggak? Cinta. Cinta. Hafiz apa? Cinta apa? Cinta. Nggak boleh cinta-cintaan. Cinta pacar. Hah? Pacaran? Cinta sama pacar. Waduh. Ini Cinta sama pacar. cinta sama orang tua? Iya. Al cinta sama orang tua? Kalian cinta sama orang tua? Ya, dengerin semua. Jangan lihat orang tua kita itu siapa. Walaupun orang tua kita punya salah sama kita atau punya salah sama siapa, latar belakangnya seperti apa, kita harus mencintainya, ya. Karena Allah yang memerintahkan, ya. Allah yang memerintahkan kita, ibumu. Jangan dilihat ibu kita seperti apa, ya kita seperti apa. Kita mencintai, belajar yang benar, biar orang tua kita juga dapat pahalanya ya. Tuh. Betul? Serius ya? Jadi mulai besok belajarnya yang serius. Di rumah menghafal. Tanya Galih sama Bay. Yuk. Oh. Dia sampai sekarang hafalannya sudah melejit. Sampai mana Mas Galih? Juz 29 Al-Mursalat. Ya. Itu enggak diperoleh sama minum Al-Quran dibakar diminum, enggak. Menghafal satu-satu dihafal, ya kan? Bener Bayu sampai apa hafalannya? Al-Fajr. Itu enggak cuma nongkrong duduk terus hafal, enggak. Menghafal di rumah ya Mbak Be ya. Jadi tugasnya Om An di sini nih cuma nyimak. Kalian berusaha di rumah, datang ke sini Om An simak. Nanti kalau salah diingetin gitu ya. Kita saling membantu. Biar nanti hafalannya banyak, nanti kita adakan lomba akhir tahun. Yang menang dapat hadiah jutaan rupiah. Iya. Itu enggak seberapa dunia, tapi kalau orang hafal Al-Quran itu akhirat dapatnya nanti. Semangat ya. Terus itu yang berikutnya ditunaikan hak-haknya ya. Kewajibannya tadi apa? Kalau laki-laki sholat 5 waktu di masjid, ya mulai sekarang sholat 5 waktu. Apa aja sholat 5 waktu Rafa? Subuh, asar, maghrib, isya. Tadi sholat 5 waktu enggak? Veno ke masjid? Subuh enggak ke masjid? Sholat enggak? Aku subuh. Apanya? Sholat di rumah. Subuh. Bener? Bohong? Aku sholat. Bohong? Sholat. Insya sholat nggak tadi? Sholat apa? Sholat mainan. Nggak boleh ngomongin orang. Subuh ya, belajar sholat ya, Reki ya. Aku sholat di rumah. Apalagi udah umur berapa kamu? 8 tahun? 8 tahun? Kelas 2 dia. Tuh, mulai 8 tahun. Nanti kalau udah 10 tahun itu dipukul harusnya. Orang tua itu diperintahkan untuk memukul anaknya kalau udah usia 10 tahun. Kalau nggak melaksanakan kewajiban. Jadi yang udah umur 10 tahun ke atas, 10 tahun up, ya, itu ngomong sama orang tuanya, Pak, Bu, nanti kalau saya nggak sholat, saya dipukul aja nggak apa-apa. Berani nggak? Berani aku. Ngomong aja nggak apa-apa. Itu Rasul. Orang tua kalian nggak ngelakuin itu karena belum tahu.
Belum tahu ada syariat seperti itu. Ya Wendy, kalau udah 10, hah? Udah nggak apa-apa, nggak membatalkan ya. Dengar nggak Wendy? Kalau udah 10 tahun apa? Wendy, kalau udah 10 tahun ngapain? Kalau nggak salah dipukul. Kalau nggak melaksanakan kewajiban dipukul ya. Kalau ambil tisu, Yang mukul siapa? orang tua. Orang tua. Ambil tisu nggak apa-apa, ambil. Ya, dengerin. Fokus. Ke hostnya fokus. Kita ini lagi ngevlog loh. Vlog aja. Ngomongnya yang bagus. Jangan tengok-tengok Mbak ya. Ya. Dijaga lisannya. Apa lisan? Lagi. Nah. Udah, dengerin dulu. Apa lisan? Al. Lisan itu lidah. Ngomong. Ya. Peno, apa lisan? Ngomong itu ya, lisan. Iqbal, lisan apa? Lidah. Dijaga lisannya, omongannya dijaga ya. Ayo Wendy cepat buang sampah, jangan sembarangan. Dosa. Ya, buang sampah pada tempatnya ya. Lisan atau omongan itu senantiasa jelek kalau nggak diatur. Jadi biasakan kalau ada temennya yang ngomong jelek, dinasehati, nggak boleh ngomong jelek. Allah itu Maha tahu. Ngomong yang bagus ya. Nggak boleh, nggak usah ikut-ikutan di media ya. Nggak usah ikut-ikutan yang ngomong-ngomong nggak karuan. Ngomong yang bagus, senantiasa berzikir. Kalau kaget, astagfirullah, la haula wala quwata illa. Kalau lihat subhanallah, masya Allah, gitu dibiasain. Biasakan jadi anak soleh gitu loh. Nanti masjid pasar itu siapa yang ngisi kalau nggak anak-anak pasar? Kalau yang tua-tua udah meninggal, siapa yang ngisi? Nggak ada, kosong. Iya kan? Sholat 5 waktu itu tadi ya. Di mana laki-laki? Di masjid. Sholat di masjid, masjid mana aja boleh. Ya, sholat di masjid mana aja boleh. Nggak harus di sini. Di pasar itu dipenuhin masjidnya. Jangan sampai kosong. Ya, sholat 5 waktu di masjid. Tadi Reki ke masjid nggak, Zuhur? Sholat di rumah. Nah, mulai besok, mulai nanti di masjid ya. Kalau nggak bisa ke sini, di masjid paling dekat, di pasar atau di lapangan. Pokoknya ke masjid ya Al ya. Ingat tuh, kalau nggak ke masjid ingat tuh, Allah itu Maha tahu. Kasihan sama orang tua. Orang tua kalian tuh disiksa loh kalau kalian nggak melaksanakan kewajiban nanti. Ya, orang tua diapain? Disiksa, kasihan. Mereka udah letih ngelahirin kita. Ya Veno, mereka letih. Kenapa? Letih. Kalau kita nggak sholat, kita nggak ibadah, bukan kita yang disiksa juga. Orang tua juga disiksa karena kenapa? Karena mereka nggak memerintahkan kita kepada kebaikan ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka nggak tahu, kasihan mereka itu. Letih nyariin makan kita ya. Makanya harus taat sama mereka. Ibadah, biar orang tuanya seneng. Akhirnya ikut ibadah, ikut sholat, ikut ngaji. Ya, besok ngaji ya. Besok malam ada kajian. Ikutlah. Ya aja orang tuanya kalau bisa, ayo Bu ngaji di sana. Dengerin. Kajian itu, pengajian itu loh yang hari Minggu itu loh. Kemarin. Besok Ba'da maghrib ya. Yang bisa ngajak orang tuanya tak kasih voucher 35.000. Nanti malam. Ayo. Aku mau Yakin? 9. Hah? Kamu nggak terdaftar, kamu orang tuamu kesini, kamu nggak kesini kok. Hah? Bibi apa Pak? Ya iya toh. Kamu voucher apa? Jadi harus cepat amat aku. Hah? Harus cepat amat. Nanti rencana kan mau ditarik ke dalam pasar. Kalau kamu mau biar aku. Iya. Ngomong bapaknya ini. Tahu-tahu. Iya, bapaknya ini kan pemerintah. Ya. Saya sama Om Kadir. Bapaknya ini nih Pak Kasun ya toh? Iya kan? RK. Pak Kasun itu. Dengerin. Kamu ini warganya ini. Ya, harus dihormati. Lihat, Rasulullah itu memerintahkan kita taat kepada pemimpin kita. Pemimpin kita itu salah satunya presiden. Sampai ke bawah, sampai RT. Berarti Kasun atasnya RT. Itu harus ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Kalau untuk kebaikan harus ditaati, harus sopan santun, nggak boleh
ngelok-ngelokin ya. Nggak boleh, itu orang Islam Ahlus Sunnah itu seperti itu. Ya. Ya kalau nakal mesti dimarah. Ya, kembali ke tema ya. Jadi anak yang soleh ya, sholat 5 waktu di masjid diingat. Pokoknya setiap ngaji sekarang ditanya, udah sholat belum? Tadi sholat nggak? Sholat kenapa? Sholat di masjid enggak ya? Sama. Itu ya. Udah cukup itu aja. Sekarang kita membaca setiap hari membaca 1 atau 2 ayat bareng-bareng biar temennya yang belum bisa itu ngikut-ngikut ya. Hah? Ya kita membaca ini 2 surat aja, surat Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Apa? Al-Ahab. Al-Baqarah. Surat apa? Ayo bareng-bareng. Al-Fatihah gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjidnya dibaca nir, ada tasjid nirrah. Ingat ha bukan ha. Nirrahmanirrahim. Him. Coba Veno. Him. Coba Mbak, him. Nah, Kinsu. Him. Nirrahim. Nah ya, Wendy. Oh. Nirrahim. Pakai ha. Pakai apa? Ha. Bukan ha, ya, bukan yang tebel. Kamu kok malah nangis? Siapa nangis? Ditonjok apa sedih? Apa kelamaan? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rafa, apa? Ghairil alaihim waladdallin. Ya betul. Udah enggak walab ya. Kalau yang benar waladdallin, bukan walab, bukan dolin ya. Ayo satu lagi. Surat apa? Al-Ahab. Ya, Al-Ahab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada. Dengar, panjang danya. Tabat yada abi lahabi watab. Berhenti 2 harokat, nggak boleh nafas. Watab. Itu waqaf yang bertasjid ya. Ayo. Tabat yada abi lahabi watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Jadi bacanya harus diperhatikan, tasjidnya, panjang pendeknya ya. Terus kolkolahnya, tahu nggak kolkolah? Yang be itu loh. Tabe. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam ya. Itu kolkolah. Apa huruf kolkolah itu? Apa wis? Nah, itu jenisnya huruf kolkolah itu ada 5. Huruf kolkolah yang be itu ada ba. Huruf kolkolah ada berapa? 5. Ba, ja, da, to, ko. Baju di toko.
bajada tokoh. Apa? Bajada toko. Nah, ya, ada 5 ya. Huruf qalqalah. Jadi bacanya kalau aje ako ya. Aje ako gitu loh. Pokoknya memantul dia bacanya ya. Ya, cukup segini aja ya. Tausiahnya. Baik anak-anak, kita cukup di sini ya. Ini nggak tiap hari nih, momen-momen tertentu. Nanti kalau kesehariannya kita baca Al-Qur'an. Kalau pas ya, udah cukup segitu ya. Ingat jadi anak yang soleh ya, berbakti kepada orang tua. Gak boleh memusuhi orang tua. Apa? Tidak memusim orang. Memusuhi. Memusuhi orang. Bisa masuk ke Neraka. memusuhi orang tua bisa memasukkan ke neraka. Soleh kepada orang tua bisa memasukkan kita ke surga. Diingat ya. Baca Dora Kafaratul Majlis. Ayo Fi. Pelan-pelan biar dicontoh temannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaik kan wakaf. Wakaf itu apa? Wakaf apa? Ya, betul sekali. Udah. Ya. Fa iza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min ahi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yuhni wujuhu yauma idzin musbirah dahikatum mustabsirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah